was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a man my parents love, who'll come and stay tonight, and I think I might have it all. And I thank God every day for the man He sent my way. But I know the things He gives me He can't take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita
hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang tunas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang hibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Meeting di Huriata Minggu 6 Juli 2025 bagian Perjolo nama ragam sada guardi minggu tasadarion ima minggu patoluhun dung trinitatis manang hasitul sadaon di debata topik gabe tinopa naik baru 10A 200.000 ucapan syukur ulang tahun ke-72 Nyonya Pendeta Parhusi Porsitorus obat ini dulu pukul 10 sada do 10 bitu wib batu pauta do acara manangnya kondongata nomor habuk di roha. Kita bernyanyi dari Wende.
Yesaya pasal 6 diawali dari ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka yang menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Pertanyaan pokok Rasul Paulus adalah, apakah orang Kristen non-Yahudi harus disunat untuk menjadi bagian umat Allah? Tentu sekali ini adalah sebuah dinamika ketika dua kelompok yang berbeda membangun sebuah proses akulturasi, membangun sebuah proses untuk saling menyatukan, menggabungkan perbedaan-perbedaan, pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman dan background, dan kemudian bersepakat untuk membangun sebuah nama, membangun sebuah persekutuan yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Kata sini ini sebenarnya tidak berasal dari bahasa Batak, dari bahasa Jawa. Kira-kira pengertian sederhananya adalah akil balik. Seseorang dalam tradisi gereja dianggap telah akil balik, telah masuk pada sebuah proses yang disebut dewasa, paham, mengerti, dan mereka dianggap telah punya kemandirian, otonomi, dan tentu itu memberikan kepada mereka sebuah tahap baru, fase baru, bahwa mereka harus mampu untuk memilih, memutuskan hal-hal yang fundamental dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Dalam tradisi orang Batak yang terpelihara ratusan tahun sejak gereja GBI ada, tradisi sini ini selalu diiringi dengan kata-kata yang sudah sangat klasik. Ketika seorang sini sudah disebut orang, "Kona mana menanggung dosamu," udah kamu sekarang yang menanggung dosamu. Di balik kata itu sebenarnya, kalau kita mencoba memahami, mengkritisi pernyataan di balik kata itu kan menyiratkan seakan-akan orang yang selama ini menjadi guardian atau menjadi wali yang memiliki otonomi penuh dalam membesarkan, menanggung jawab anaknya itu, pada saat mereka sini, mereka merasa bahwa saatnya kamu bertanggung jawab atas dirimu. Saya sudah lepas tangan ya, kamu tidak boleh macam-macam. Kira-kira seperti itu. Itu sebabnya secara psikologis pada saat ada acara ibadah pemberangkatan anak sidi, ketika orang tua juga diundang, dan secara ritualistik acara itu dikemas sedemikian rupa, ada peluang dan kesempatan anak-anak untuk bertemu orang tuanya meminta maaf dan sebaliknya. Maka waktu kita dulu anak-anak, waktu saya anak-anak, besoknya itu saya langsung baik 100%. Tapi seminggu kemudian lalu balik lagi ke bandaran saya itu kan kira-kira seperti itu. Artinya masa akil balik itu hanya berlangsung dalam durasi yang sangat pendek, durasi yang sangat singkat. Setelah itu business as usual ya. Kemudian kita berjalan dengan hal-hal rutin dan segala perilaku kita dalam kehidupan kita.
Paulus ingin mengajak kita pada kesempatan kali ini menjadi ciptaan baru. Itu berarti mengajak kita supaya tanda sebagai milik Kristus itu tidak lagi sunat, sebagai alat untuk disambut menjadi umat Allah, tetapi salib Yesus, yang kesediaan Yesus untuk hidup bersama dengan kita. Orang Israel menganggap kemegahan mereka itu ketika orang misalnya dengan begitu disiplin melakukan ritus-ritus keagamaan itu, bersunat. Rasul Paulus dengan menggambarkan dirinya yang memiliki ada stigma dalam tubuhnya. Ternyata dari sejarah dan dari bukti-bukti penemuan yang dilakukan oleh ahli-ahli Perjanjian Baru, ibadah itu, latihan rohani itu dimulai dari hal-hal yang kecil, bagaimana menajamkan komitmen rohani kita kepada Tuhan. Mulakan dan berapapun kita mau. Dan ini melatih tanggung jawab kita. Jadi mulai cek kamu tik-tik tadi, kita mencoba untuk membaca watak kita sebagai sebuah indikator melihat dinamika gereja kita. Tanda sebagai ciptaan baru, apa yang telah kita putuskan bersama-sama di gereja kita ini harus kita lakukan. Kaidah mulai kita ini mau bangun, kita sudah beli tanah yang di samping itu 1M, puji Tuhan, itu bisa kita tutupi. Ya, jadi jangan bilang babir kita kalau kompak dong 1.200 ₹1 bisa. Kenapa? Mengantisipasi tantangan-tantangan pelayanan kerba termasuk ini anak-anak muda, anak sidin yang akan kita tamatkan hari ini. Kita menghadapi sekarang namanya brain rot. Ini sebuah fenomena yang sedang menggejala dalam kehidupan anak-anak generasi Gen Z. Alaina mula Gen Z, Gen X pada batua begaul tungan nonahau brain rot. Mereka kehilangan intelektual mereka, fokus mereka mereka sering tidak memberikan perhatian karena konten-konten digital yang singkat-singkat dan meloncat. Dulu saya buka itu terlibat dan buka. Ternyata lama-lama itu menurut sebuah sorotan dari Kompas kemarin dengan koran Tempo dan majalah Tempo yang diliput dalam pemberitaan mereka, ternyata ini menimbulkan sebuah persoalan baru dalam kehidupan para remaja kita. Ini sebuah riset yang perlu dibaca oleh kita sekarang ini. Banyak korporasi sekarang bukan anak-anak yang muda ini yang dicari untuk bekerja. Mereka malah memanggil orang-orang yang sudah tua dan berpengalaman. Karena ternyata selama beberapa tahun selalu menikmati konten-konten digital, mengubah kemampuan intelektual para anak muda ini. Karena mereka kan sering dicekoki dengan konten-konten yang singkat, yang kemudian membuat mereka tidak pernah fokus, membuat mereka tidak pernah konsentrasi dengan ini. Itu hal-hal yang sering mengubah anak-anak kita ini. Dan perlu beda intelek konten-konten yang ini. Tapi sayangnya jemaat kita pun begitu. Mulai di pertanyaan-pertanyaan kita selalu bertemu dengan jemaat yang bertanya, konten mana yang cocok aman? Contoh kamu mah konten video yang betul-betul menggagas satu pendapat tentang persaudaraan, kasih, visi pengembangan kehidupan kita. Mulong nuna paruah-paruah agama manapun yang jelek-jelekkan, udah jelas konten itu sesat itu. Apakah dia mengatakan dirinya apologet, dia mengatakan dirinya orang Kristen, tetapi ketika konten itu selalu mengagresi, menyerang, memojokkan, menyalahkan agama yang lain, itu tidak benar itu. Karena kita hidup bersama sebagai anak-anak Tuhan, diingatkan sebagai ciptaan baru, kita harus berubah dalam terang salib Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Salib Yesus itu tanpa makanan yang lezat lainnya, tapi mereka selalu mengatakan puji Tuhan. Pas sudah berani maroha.
diajarkan karena Tuhan turut campur. Kita berbeda di dalam Yesus Kristus, bukan berbeda di dalam achievement kita, prestasi meningkatkan kesadaran diri bagaimana kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab bahwa ini tidak selesai. Ada kosbata pikiran di dalam, mudah-mudahan tidak banyak. Saat mereka diizinkan mengikuti kelas ini, seperti mereka kami habis binatang itu dari jalan. Saya semua masuk kelas kalian menyanyikan apa? Tanggung jawab tidak. Saya ini sekarang dengan apa namanya? With many challenges ya, you have to face bahwa tantangan kamu sekarang ini sangat berat. Tapi hiduplah sebagai anak Tuhan, hiduplah sebagai anak Kristus. Kita bergegahlah kamu dalam Kristus, dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Pekerjaan belum selesai, tugasmu baru sebuah awal, menandai sebuah perjalanan awalmu sebagai Tuhan. Tetaplah setia kepada Yesus, jangan mudah jombang-ambingkan dunia ini. Seperti nak bacaan kita tadi 1 Korintus 13:58 yang sudah dibaca para agenda. Tapi berdirilah ibu, coba dulu berdiri semua. Amin. Jadi dirimu tidak sia-sia ya. Duduklah kembali, terima kasih. Batangnya mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami puji nama-Mu yang kekal selama-lamanya, yang telah berbicara, bersabda kepada kami. Ajar kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk setia, dan kami boleh menjadi anak-Mu yang setia, yang boleh menyatakan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kami, melalui hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, selama 1 tahun ini anak-anak-Mu ini telah belajar, meluangkan waktu mereka, bergumul untuk mengerti, memahami arti firman Tuhan dalam hidup mereka. Meskipun waktu yang begitu panjang, tetapi menyadari tantangan, kenyataan-kenyataan hidup masa kini, bila mereka merasa sukacita karena selama setahun ini mereka harus secara penuh mengawasi, memotivasi dan mengingatkan anak-anaknya untuk belajar sidik. Biarlah segala upaya mereka itu Tuhan berkati menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kehidupan mereka di masa mendatang, dalam identitas yang baru sebagai pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, sertai kami seluruh jemaat juga yang bersama-sama menyaksikan anak-anak kami ini, supaya kami juga diingatkan menjadi ciptaan baru, hidup dalam perubahan batinnya. Berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi.
firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anak ini. Karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarkanlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Jangan biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat ini. Engkau telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika engkau merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang engkau terima selama ini, patutlah engkau mengucap syukur kepadanya. Dan jika engkau mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya engkau malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan engkau dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Firman Allah yang telah engkau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Bersediakah engkau dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah engkau seterusnya menaati firman Allah sampai akhir hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan, sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, saya bersedia. Jadi engkau semua sudah berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah engkau setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya,
agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu sampai selama-lamanya. Suratkanlah dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah pengakuan imanmu dalam bahasa Batak. akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dia sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Nadia Triskila Abigail Tangguna. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6. Hayatlah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat kepada Elvira, Joyce, Monica, Quesia, Sinaga. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. Ayat inilah firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amin.
Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, biarlah yang kita saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Dipersilakan duduk. Kami memberikan kesempatan kepada anak-anak sini yang sudah tamat untuk mempersembahkan lagu pujian. Stop.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang tulus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menembusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Sejahtera. Amin.